Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babus syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa Kaidah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, segenap Bapak Ibu wali murid dan juga para ustadz-ustadzah, segenap karyawan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, bersilaturrahim dan juga bertolabul ilmi, duduk-duduk di majelis ilmu. Untuk itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita semuanya nikmat keluasan, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Untuk itu marilah kita semuanya senantiasa tanpa henti untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di beberapa pertemuan, dan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan Rabi'us Tsani, atau orang Jawa mengatakan Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah kita lewati, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk anak-anakku dan kita semuanya, para bapak ibu, jangan pernah melupakan kita terus bersolawat kepada yang mulia, kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghadiahkan kepada kita semuanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang mau bersolawat kepadaku satu kali saja. Ini kepada anak-anakku di sini sudah kita ajarkan ya. Setiap pagi bahkan kita membaca solawat burdah. Solawat burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini salawat burdah. Salawat burdah ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Bushiri. Beliau ini saking cintanya kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menulis bait-bait, menulis karya-karya untuk mengungkapkan puisi, sastra, mengungkapkan kecintaan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kepingin ketemunya dengan Rasulullah, Syekh Ahmad Bushiri ini saking kepinginnya ketemu dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW, kekasihnya, orang yang betul-betul mencintai umatnya,
Sampai beliau pada saat mau dicabut nyawanya itu selalu mengatakan ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan ketika besok, ketika yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, awwalu man yadkhuluha fa innahu awwalu man yadkhuluha. Maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi anak-anakku semuanya? Rasulullah apakah bersuka cita, senang dan lupa umatnya? Tidak. Di surga itu dengan penuh kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, tapi Rasulullah di situ masih dilihat sama Allah ada sesuatu yang tidak nyaman di wajah beliau. Maka ditanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, apakah masih kurang indah surga ini? Apakah masih kurang nikmat surga ini?" Tidak ya Allah, surga ini sudah nikmat. Surga ini penuh dengan kenikmatan, keindahan. Tapi kenapa di wajahmu kok masih terlihat sedih? Apa yang terbetik dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati, ummati ya Allah. Umatku ya Allah, bagaimana dengan nasib umatku ya Allah? Aku hari ini masuk surga, tapi bagaimana dengan umatku yang di luar sana? Apakah masuk ke dalam surga? Ternyata Allah menaruh iba terhadap yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang kamu inginkan wahai Muhammad? Aku kepingin keluar dari surga ini untuk menunggui umatku, umatku, umatku ya Allah. Ya Allah, demikian anak-anakku semuanya, pembelaan yang mulia baginda Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Apakah ada pemimpin yang membela seperti itu? Kalau sudah senang di dalam surga mungkin akan lupa, tapi yang mulia baginda Rasulullah tidak lupa. Bahkan ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, sampai 3 kali disebut. Saking cintanya. Nah, kalau kita dibilang kita sangat dicintai oleh Rasulullah, maka bagaimana kita? Nah, kalau kita tidak cinta kan berarti kan cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya kan? Enak nggak anak-anakku kalau kita tepuk tangan terus kemudian tangan satunya tidak membalas, kan nggak enak, iya kan? Tapi kalau saling membalas, nah, ini namanya saling mencintai. Rasulullah cinta dengan kita dan kita cinta kepada yang mulia baginda Rasulullah. Maka kita jangan lupa pernah melupakan sholawat. Man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku seperti yang kalian lakukan setiap pagi di sini dengan solawat burda, atau boleh dengan solawat yang lain, solawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, itu solawat tibbil qulub. Atau boleh pakai solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai itu. Atau pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Barang siapa yang mengatakan sholawat kepadaku 1 kali saja, Allah membalasnya dengan 10 kali kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Itu artinya sallallahu alaihi asran, Allah membalas 10 kali lipat. Maka jangan pernah lupakan sholawat ya anak-anakku semuanya, Bapak Ibu dan juga segenap Ustadz Ustadzah, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Maka jaminan kita akan diberikan kenyamanan, keselamatan, kedamaian ya. Pergi kemana-mana baca sholawat,
Ya, supaya kita selamat. Kita berada di mana-mana baca sholawat supaya kita diberikan kenyamanan hati kita. Di mana-mana kita baca sholawat supaya diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedamaian. Ini fadilahnya. Maka Syekh Ahmad Busyiri saking cintanya kepada yang mulia baginda Rasulullah, kepingin mengungkapkan cinta itu dengan puisi-puisinya, dengan bait-baitnya, dengan karangan-karangannya, dengan sastranya. Akhirnya satu ketika ditemui oleh yang mulia baginda Rasulullah di alam siri atau mimpi. Rasulullah menemui beliau, dan kemudian Syekh Ahmad Busyiri bertanya, "Ya Rasulullah, dinamai apa sholawatku ini?" Rasulullah menjawab, disuruh menamai sholawat burdah. Al-burdah itu artinya selimut. Maka barang siapa yang membaca sholawat ini, insya Allah akan diberikan kefadilahan selimut oleh Rasulullah. Selimut itu artinya kalau orang diselimuti itu akan nyaman, akan tenang, akan bahagia. Itu anak-anakku semuanya. Maka walaupun kita sudah selesai Rabiul Awalnya, maka kita terus bersolawat ya. Walaupun kita di bulan Rabiul Tsani sekarang ini, tetap kita bersolawat terus. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajah, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka hari kelahiran Rasulullah ini terus kita agungkan. Walaupun sudah selesai Rabiul Awal, nggak apa-apa, bulan Rabiul Tsani, bulan setelah Rabiul Tsani, Jumadal Ula, nggak apa-apa, terus setahun bahkan memperingati maulidnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus diperingati. Bahkan Sayyidina Ali, sahabatnya Rasulullah, menantunya Rasulullah, man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagung-agungkan hari kelahirannya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqra'u wa tuqra'u siratun nabawi, dan kemudian dibacakan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah seperti di Maulid Barzanji itu, anak-anak semuanya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasulullah. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan di hari kelahirannya itu, di Maulid Nabi, fihi yuqra'u fihi. Apa kata Sayyidina Ali? Sababan, ya, kanat sababan li husnil khatimah, menjadi sebab seseorang akan diberikan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan saya yang ngomong, tapi Sayyidina Ali. Saya nurut aja. Sayyidina Ali itu sahabatnya Rasulullah, misanannya Rasulullah, sejak kecil sudah bergaul dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmunya luar biasa Sayyidina Ali. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Coba bayangkan, saya itu adalah gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Coba, saya percaya aja apa yang disampaikan Sayyidina Ali. Ya, untuk itu anak-anakku semuanya dan juga segenap pemirsa, bahwa Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah, kemudian dibacakan di situ perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sababan li husnil khatimah, itu menjadi sebab dari diberikannya oleh Allah husnul khatimah, mati husnul khatimah, mati yang baik. Itu yang diharapkan cita-cita semua orang, mati dalam keadaan baik. Baik menurut siapa?
baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Makanya ada orang ciri-cirinya mati husnul khotimah itu tersenyum. Kenapa? Karena sudah ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajahnya tersenyum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arti para ulama juga mengartikan husnul khotimah banyak. Husnul khotimah itu juga berarti akhir yang baik ya. Kalau dikasih pekerjaan selalu sukses, kalau dikasih tanggung jawab selalu sukses, dikasih anak-anaknya sukses, dikasih murid-muridnya sukses. Ini juga berarti husnul khotimah. Nah, jadi husnul khotimah di dunia itu. Jadi selalu sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah sababan lidukhulil jannah bighairi hisab. Juga dimasukkan surganya Allah dengan tanpa dihisab, langsung masuk surga. Banyak orang itu masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya hartamu dari mana, amalmu, umurmu kamu pakai untuk apa saja. Tanggung jawabmu itu sudah kamu tunaikan dengan sebaik-baiknya atau tidak, itu semua ditanya sama Allah. Tapi orang ini gara-gara mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah, kemudian dia membaca perjalanan hidup Rasulullah untuk menteladani, ini yang paling penting, untuk menteladani. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata yang mulia baginda Rasulullah, itulah orang yang sejatinya mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku itu akan berada di surga bersamaku. Maka di sini, di irada ini selalu kita tanamkan kepada anak-anak untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah yang dilakukan Rasulullah dulu 15 abad yang lalu. Apa yang dilakukan Rasulullah itu? Di sini ada sholat duha, Bapak Ibu, anak-anak kita ajarin sholat duha. Ini ayo lakukan anak-anak. Ini sunnahnya Rasulullah. Sholat malam itu sunnahnya Rasulullah. Beliau tidak pernah tinggal tuh sampai beliau wafat. Ya, kita ajari di sini baca Quran. Rasulullah setiap hari membaca Quran. Nah, ajaran-ajaran inilah yang kita dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah agar kita menjadi umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita nanti akan bersama dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW di surganya. Ini saja anak-anakku semuanya dan juga para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat, sehingga kita betul-betul menjadi umatnya Rasulullah yang betul-betul mencintainya. Ada dua hal yang kita semuanya harus totalitas di dalam mencintai. Yang pertama adalah mencintai Allah, dan yang kedua adalah mencintai Rasulullah SAW. Karena kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya sebanyak mungkin, maka tidak akan ada efek, tidak akan ada afat, bencana, tidak akan ada bencana. Tapi kalau kita mencintai dunia, ingat, mencintai dunia pasti ada bencananya. Kita terlalu mencintai uang, wah itu akan menjadi bencana. Nah, seperti siapa itu? Pak Sambo, ya. Seperti siapa lagi itu? Yang lain ya. Banyak orang-orang yang terlalu mencintai duit, akhirnya terpeleset. Terlalu mencintai siapa lagi? Jabatan, wah itu juga akan terpeleset. Jangan, semuanya itu ada expirednya, ada waktunya, ya ada waktunya. Dan itu akan menyebabkan bencana. Tapi kalau kita mencintai sama Allah, contoh misalkan seperti kiainya Ustadz, itu kalau sholat bersyukur kehadirat Allah itu sholat sampai 400 rakaat. Coba bayangkan, maka tidak menimbulkan bencana kan? Tidak asam urat, tidak jantungan, dan tidak menyebabkan penyakit, tidak. Justru mencintai Allah itu akan menyebabkan kebahagiaan dan dicintai sama Allah.
Sampean cinta sama Rasulullah, yang terlalu cinta sama Rasulullah, setiap hari baca sholawat, setiap hari mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah. Tambah hebat, Allah tambah mencintai kita, Rasulullah tambah mencintai kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang dicintai sama Allah, dan menjadi umatnya Rasulullah yang dicinta oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita nanti insya Allah akan bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.